selamat pagi. Nama saya Yohanes Dimas Tirta Triwicaksana dari kelas DevNet Associate kelas D. Jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi menjalankan lab 7.4.8 mengenai penggunaan Ansible untuk otomasi instalasi web server. Jadi di sini kita akan menjalankan sebuah menginstal web server di virtual mesin yang disediakan oleh DevNet Associate. Lalu kita akan menginstalnya menggunakan otomasi dari Ansible. Untuk langkah pertama yang kita lakukan, yang jelas kita membuka virtual mesin dari punya DevNet Associate sendiri. Lalu di sini kita akan mengenable atau memulai dari SSH-nya. Untuk bisa dilihat di sini, ini adalah komen yang diperlukan. Ini tinggal kita masukkan ke command prompt-nya. Kita masukkan sudo system control start SSH. Jadi ini kita sudah masuk. Lalu untuk langkah keduanya kita akan membuka folder dari Ansible itu sendiri di Virtual Studio Code. Jadi ini sudah saya buka. Untuk foldernya sendiri terdapat di DevNet Associate source, lalu masuk ke folder Ansible. Di sini ada dua, untuk Ansible CSR dan Ansible Apache. Kita akan menggunakan folder dari Ansible Apache ini sendiri. Jadi ada dua file yang nantinya kita akan edit. Yang pertama ada di host dan ada di Ansible config. Untuk komen yang akan kita isi sendiri sudah tersedia. Ini nanti akan saya kopas. Nah, jadi untuk komen ini sendiri, untuk web server ini sendiri adalah nama grup dari web server yang kita daftarkan. Yang kita daftarkan adalah API ini. API ini adalah API dummy yang sudah terdaftar di virtual mesinnya DevAS ini sendiri. Lalu juga dilengkapi dengan kredensial dari SSH itu sendiri. Untuk username-nya DevAS, lalu juga ada password-nya Cisco123. Lalu untuk file kedua yang akan kita edit yaitu untuk Ansible config ini. Kita akan memasukkan beberapa kode. Itu ini. Kita akan memasukkan kode ini. Lalu kita save. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan koneksi atau komunikasi antara Ansible sendiri dan web server yang IP yang kita daftarkan barusan. Sebelum itu kita harus mengganti change directory-nya menuju yang terdaftar Associate Ansible Apache. Lalu dari sini kita bisa mulai menjalankan ping modul dari Ansible sendiri untuk lihat koneksinya. Untuk komennya tersedia di sini. Ansible web server ping. Ansible servers. Ya, dapat kita lihat untuk pengecekan komunikasinya sendiri sukses. Sudah bisa dibahas dengan nilai PONG. Lalu kita untuk hal kedua yang bisa kita lakukan, kita juga bisa mengecek komunikasinya dengan mengirimkan komen ke IP yang barusan. Untuk komennya sendiri, itu ini. Untuk komennya ini. Ya, jadi kita mengirimkan komen Ansible ke IP yang tadi, IP yang terdaftar di web server, untuk menjalankan komen hello world. Jadi hello world-nya sudah dibalas di sini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membuat playbook atau mengetes Apache playbook ini sendiri. Pertama kita akan membuat file YAML di sini, yaitu bernama atas Apache playbook.yaml. Di sini kita akan masukkan beberapa parameter. Salah satunya yang pertama ini. Jadi kita akan untuk hostnya web server, untuk tasnya kita akan run command untuk menjalankan hello world lagi. Ini kita save. Lalu selanjutnya kita akan jalankan ini. Untuk komennya sendiri, menjalankan playbook dari Ansible ini sendiri, yaitu yang perlu dijalankan adalah Ansible playbook. Lalu kita tambahkan verbose untuk Apache playbook YAML.
Ansible playbook step V, lalu nama filenya test. Ya, jadi di sini mulai jalan. Yang kita cari adalah untuk tasnya. Ini sudah harus berjalan oke, lalu ada hello world di sini. Lalu juga untuk play recap-nya harus mendapatkan OK2 dan field 0. Jadi ini kita bisa anggap berhasil. Untuk selanjutnya kita bisa membuat untuk instalasi web servernya sendiri, yaitu Apache dengan menggunakan Ansible. Yang pertama kita akan buat file YAML lagi, file YAML baru dengan nama install Apache playbook YAML. Kita akan copy di sini. Lalu untuk parameter-parameter yang akan kita masukkan di sini, jadi untuk penginstalan Apache-nya sendiri, ini adalah parameter yang dilakukan. Untuk hostnya, yaitu host yang sudah kita daftarkan tadi, IP dari grup web server. Untuk become yes ini sendiri, ini salah satu komen untuk menambahkan akses supaya Apache-nya bisa menginstal, Apache-nya bisa diinstal. Ini sama seperti sudo kalau di Linux. Lalu task ini ada beberapa task yang akan dijalankan. Ada task install Apache, lalu enable module. Untuk selanjutnya, dari setelah enable module rewrite ini selesai, lalu akan memanggil restart Apache 2. Ini handler ini semacam task tapi dijalankan secara manual. Jadi ketika ini selesai, dia akan menjalankan ini. Dia akan menjalankan instalasi, merestart instalasi dari Apache. Ini kita save. Lalu kita akan coba jalankan dengan komen yang sama seperti tadi. Ansible playbook install Apache playbook. Untuk tasnya sudah dijalankan, oke semua. Ini install Apache-nya. Ini bisa berjalan beberapa menit. Untuk install Apache-nya sudah berhasil, sudah oke. Untuk task rewrite-nya juga sudah oke. Jadi di sini untuk play recap-nya oke-nya sudah ada 3, untuk failed-nya 0. Jadi ini kita sudah berhasil untuk menjalankannya. Lalu selanjutnya kita bisa mengecek apakah Apache ini sudah berhasil kita install atau belum. Untuk komennya ini sudo systemctl status. Kita coba sudo system control status Apache 2. Ya, ini sudah tertulis di sini Apache HTTP servernya sudah jalan. Berarti penginstalan kita sudah berhasil. Lalu kita keluar dari komennya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk membuat playbook baru, yaitu sama menginstal Apache Web Server, tapi kita bisa menambahkan beberapa opsi setelah penginstalan itu selesai. Di sini kita buat baru filenya. Untuk dengan nama ini. Kita bisa memasukkan komen yang sama. Ini akan saya masukkan. Jadi ini untuk komen untuk penginstalan Apache dengan menambahkan opsi. Opsi yang kita tambahkan yaitu untuk mendefinisikan port yang akan digunakan. Jadi yang port ini kita akan ganti menjadi ke 8081, yang sebelumnya ada di port 80. Untuk mengeceknya kita bisa membuka file yang akan diedit. Untuk komennya sendiri kita bisa buka di sini. Jadi kita membuka file yang akan kita edit di sini. Jadi bisa dilihat di sini untuk port yang digunakan. Port yang akan diganti namanya ports config. Jadi
Ini yang akan diganti, listen di 80, diganti menjadi listen 8081. Untuk sama, untuk virtual host-nya dijalankan di sini. Yang awalnya ada di file ini, 000 default config, virtual host-nya dijalankan 80, akan diganti di 8081. Jadi sebelum kita jalankan playbook ini, kita coba lihat filenya. Jadi untuk di file port config sendiri, di sini tertulis untuk di listen di port 80. Lalu kita juga bisa coba untuk 00 default config-nya. Kita jalankan. Nah, untuk virtual host-nya berjalan di 80, port 80. Lalu kita bisa bisa coba jalankan untuk Ansible command yang sudah kita buat, playbook yang sudah kita buat, playbook install Apache option playbook. Coba kita jalankan. Untuk penginstalan Apache sedang dilakukan, enable write. Nah, ini kita lihat untuk play recap-nya sudah oke semua dengan failed 0. Jadi ini sudah terganti semua. Untuk mengecek apakah playbook ini berhasil atau tidak, kita tinggal menjalankan komen yang tadi dengan membuka file yang kita ganti tadi. Nah, jadi seperti bisa kita lihat untuk yang port config ini sekarang sudah ada di port 8081. Bisa kita lihat di sini. Lalu juga untuk file yang satu lagi untuk yang default config-nya tadinya ada di virtual 80, ya sekarang dia ada di 8081. Ini juga bisa kita cek melalui Chromium. Kita akan mencoba Apache homepage-nya. Yang tadinya ada di port 80 yaitu di port basic-nya. Nanti kita akan harus mencoba. Kita akan memasukkan IP-nya 3. Nah, di sini sudah tidak ada karena kita mengganti portnya bukan di 80, di 8081. Jadi kita harus menspesifikannya 8081. Nah, jadi kita bisa membuka default page-nya Apache di port 8081. Ini berarti sudah menunjukkan kalau kita sudah berhasil untuk melakukan penginstalannya. Jadi sudah kita lakukan semua dari modul di 7.4.8 ini. Sekian dan terima kasih.